Teks final perjanjian damai Iran dan Amerika Serikat dilaporkan telah selesai. Di tengah upaya damai, Menlu Iran Abbas Araghchi menuding Israel mencoba menyabotase kesepakatan damai. Dilansir dari media Iran Press TV, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebutkan sejumlah poin penting terkait perjanjian damai dengan Amerika Serikat. Namun, di tengah upaya damai tersebut, Araghchi menuding Israel menentang perjanjian dan menyabotase kesepakatan damai dengan AS. Ia juga menyebut bahwa Iran tak dapat mendukung isi kesepakatan yang beredar di media sosial. Selain itu, Araghchi menegaskan bahwa Amerika Serikat harus berhenti mengancam jika ingin mencapai kesepakatan damai. Ia juga menyebut bahwa Iran telah mencapai draft akhir kesepakatan sebanyak 14 poin yang tengah dalam tahap akhir peninjauan. Terkait Selat Hormuz, Araghchi menegaskan bahwa tidak ada perairan internasional di Selat Hormuz. Pembayaran juga diperlukan untuk setiap pelayaran melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiator Damai Iran Muhammad Ghalibaf juga ikut menegaskan bahwa teks final perjanjian damai Iran dan AS telah selesai. Kini, Pakistan tengah bekerja sama dengan kedua belah pihak untuk menyelesaikan langkah selanjutnya. Rencananya, jika tidak ada aral melintang, perjanjian damai akan ditandatangani hari Minggu di Jenewa, Swiss. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran akan tercapai dalam 24 jam. Penandatanganan perjanjian akan dilakukan secara online. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan akhir terkait poin-poin perjanjian perdamaian. Sharif menyebut dalam 24 jam ke depan, Pakistan akan mempertemukan perwakilan kedua negara untuk menandatangani dokumen. Pertemuan rencananya digelar secara online. Menurut Sharif, selain bersejarah, kesepakatan antara Washington dan Teheran akan membangun perdamaian dan mengakhiri perang. Sharif juga menjanjikan setelah penandatanganan perjanjian dilakukan, Pakistan akan menggelar pertemuan secara langsung antara Washington dan Iran. Sejak April, Pakistan terus mendorong Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai titik temu. Upaya diplomasi terus dilakukan, namun kerap tidak membuahkan hasil. Pengamat hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah menilai klaim Amerika Serikat yang menyebut telah capai kesepakatan damai dengan Iran masih perlu dicermati. Pasalnya Iran menyebut belum sepenuhnya sepakat dan masih menyimpan sejumlah tuntutan penting yang dianggap tidak bisa ditawar. Ini kan pandangan dari pihak Amerika Serikat ya. Seperti biasa Trump ini sangat percaya diri dan statement itu juga merupakan tekanan psikologis pada kalangan Iran untuk benar-benar mempersiapkan draft untuk kesepakatan. Tapi kalau kita perhatikan dari sikap pemerintah Iran dan juga Garda Revolusi, mereka masih tunggu-tunggu karena bagi mereka ada hal-hal yang tidak bisa dirundingkan, hal-hal yang harus diterima oleh Amerika Serikat. Seperti misalnya pengayaan uranium, kemudian penguasaan Iran atas Selat Hormuz, kemudian Amerika Serikat harus menarik diri dari perairan-perairan di Timur Tengah, Amerika Serikat juga harus menutup pangkalan-pangkalan militer mereka yang ada di situ, kemudian juga Amerika Serikat yang hendak harus membiayai kerugian yang diterima Iran dari tahun 1979 sampai saat ini, dan juga terakhir dampak dari pemboman Amerika Serikat atas Iran tanggal 28 Februari silam. Maka ini adalah hal-hal yang sangat sensitif dan saya pikir kalaupun perundingan ini akan berujung kepada kebaikan, tentunya ini akan baik bagi dunia karena bagaimanapun berakhirnya satu perang itu adalah sesuatu hal yang harus dihargai.
kemudian juga dampaknya sudah terlalu besar bagi dunia, terlalu besar bagi Iran, terlalu besar bagi Amerika Serikat, juga dampaknya juga sangat menyakitkan bagi ekonomi dunia, bagi infrastruktur dunia, kemudian bagi sirkulasi minyak, kemudian juga dampaknya bisa saja meluas menjadi perang regional. Tapi kalau ini benar-benar bisa disepakati, ini tentunya bagus. Ini adalah jam-jam kritis di mana Amerika Serikat dan Iran hendaknya juga melakukan perundingan-perundingan di bawah tangan. Ada namanya secret negotiation. Untuk perundingan itu dilakukan penajaman karena Iran mengatakan pimpinan tertinggi karena Amerika Serikat mengatakan pimpinan tertinggi Iran sudah setuju, kemudian juga kementerian, lembaga dan garda revolusi sudah setuju, tapi kalau kita merujuk kepada kalangan di Iran, mereka mengatakan masih banyak hal-hal yang harus didalami, dan untuk itu mereka mengatakan sepanjang kami belum menandatangani maka perjanjian itu belum ada. Jadi saya masih sangat berharap ini akan berwujud kepada peredaan ketegangan dari masing-masing pihak. Baik, Amerika Serikat dari kemarin beberapa hari lalu, khususnya setelah serangan dari helikopter Apache, kemudian ini sempat terjadi saling serang antara Amerika Serikat dan juga Iran begitu. Secara terang-terangan Amerika Serikat mengancam Teheran kalau kesepakatan ini tidak tercapai, Amerika akan terus menggempur Iran. Gimana Anda melihat hal ini, Pak? Memang Amerika Serikat memang gayanya begitu ya, selalu menghubungkan negosiasi dengan ancaman. Dan untuk itu saya tidak terkejut karena sebelum tanggal 28 Februari, Amerika Serikat sudah mengatakan akan mengembalikan Iran kepada zaman batu. Kemudian juga dalam ancaman yang jelas, Amerika Serikat mengatakan Iran itu harus bubar sebagai suatu pemerintahan, dan untuk itu mereka harus menerima seorang pemimpin yang disetujui oleh Amerika Serikat. Dan saya bisa bayangkan Amerika Serikat kalau perundingan ini gagal, ya Amerika Serikat sedang panik karena dari hari ke hari sudah semakin dekat ke tanggal 4 Juli, yakni hari 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Dan kemerdekaan ini sudah diperingati di banyak negara sekaligus. Misalnya kemarin malam Kedutaan Besar Amerika Serikat secara khusus melakukan resepsi peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Dan di Kedutaan Besar Amerika Serikat yang lain juga hal ini sudah dilakukan. Jadi ini adalah suatu momentum yang Amerika Serikat tunggu. Nanti pada saat tanggal 4 Juli 2026, itu adalah tepat 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat, dan dia tentunya mengatakan sudah mencapai perdamaian dengan Iran, sudah mengembalikan kepemimpinan global Amerika Serikat, dan Iran sudah tunduk kepada berbagai aturan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Karena bagaimanapun Amerika Serikat sangat membutuhkan exit strategi. Jangan sampai MAGA itu luluh lantak oleh kegagalan Amerika Serikat di banyak front. Dia sudah gagal di Iran, dia juga sudah gagal di Greenland, dia juga sudah melanggar aturan Kongres, dan dia juga sudah mengancam Kanada, dan sekarang ekonomi Amerika sudah semakin sulit. Tentunya Amerika Serikat sangat berharap akan ada hasil menjelang 4 Juli, dan untuk itu Amerika Serikat dapat menstabilkan kembali kepemimpinan Partai Republik, dan Partai Republik tidak kalah dalam pemilu sela bulan November mendatang, dan untuk itu tidak terjadi impeachment atas Donald Trump. Maka karena itu Amerika Serikat sangat membutuhkan hasil dari perundingan ini. Tapi kalau kita merujuk kepada pemikiran-pemikiran pemerintah Iran, mereka tidak akan mundur. Jadi tentunya Amerika Serikat akan menggunakan ancaman, cuman ancaman itu seperti apa, maka ancaman itu adalah yang harus diwaspadai oleh dunia. Walaupun Rusia dan China sebenarnya mengatakan mereka mengharapkan ada penyelesaian diplomatik, dan mereka mengharapkan tidak terjadinya gejolak destabilisasi. Kemudian Rusia juga secara khusus menyatakan janganlah terjadi lagi pelanggaran atas hukum internasional. Kemudian juga Rusia mengharapkan adanya penyelesaian secara politik. Tapi bagaimana jika Iran menolak? Maka kemungkinan yang akan terjadi adalah Amerika Serikat mungkin saja melakukan serangan yang namanya carpet bombing. Carpet bombing itu adalah pemboman yang sangat sistematis dan menghancurkan. Zionis Israel terus melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Sejumlah tenaga medis bahkan turut menjadi korban.
Tim medis di Lebanon Selatan berupaya keras memberikan pertolongan darurat dan mengevakuasi korban luka serangan drone Israel di kota Al-Shahabiyah. Korban yang terluka akibat ledakan tersebut langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara situasi di lokasi ledakan menunjukkan kerusakan luas pada infrastruktur sipil. Serangan udara di kota Chebiye, Lebanon Selatan menyebabkan kerusakan luas dan menghancurkan bangunan di seluruh lingkungan tersebut. Serangan udara Israel ke Lebanon Selatan menargetkan infrastruktur dan anggota Hizbullah. Israel dan Hizbullah terus melanjutkan serangan mereka meskipun ada gencatan senjata. Israel telah melakukan ratusan serangan udara dan invasi darat ke Lebanon Selatan dengan merebut puluhan kota dan desa di sepanjang perbatasan. Serangan udara Israel menggempur desa Kafarzos di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan itu mengakibatkan kerusakan bangunan. Sebelumnya, Israel telah memperingatkan serangan di Lebanon Selatan. Israel meminta penduduk di 20 kota dan desa di Nabatiyeh untuk mengungsi. Serangan udara militer Israel ke Lebanon Selatan ini menargetkan infrastruktur permukiman dan wilayah administrasi yang diklaim sebagai basis Hizbullah. Gempuran ini telah memakan korban jiwa. Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel terus meningkat. Serangan udara Israel menggempur wilayah selatan Lebanon di dekat Bukit Ali Al-Taher, Nabatiyeh. Artileri Israel dilaporkan menembakkan sejumlah proyektil ke sekitar Bukit Ali Al-Taher di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan juga disebut melibatkan amunisi fosfor yang menghantam area di sekitar lokasi. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun dampak kerusakan akibat serangan tersebut. Serangan terjadi di tengah operasi militer yang berlangsung di kawasan perbatasan selama beberapa bulan terakhir menjadi titik ketegangan antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon. Pesawat tanpa awak atau drone milik pejuang Hizbullah menargetkan tank Merkava Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pesawat tanpa awak atau drone milik pejuang Hizbullah kembali menargetkan kendaraan militer Israel. Kali ini, sebuah tank Merkava yang berada di sekitar Kastil Al-Shikif, Lebanon Selatan hancur diserang Hizbullah. Selain kendaraan militer, drone Hizbullah juga menyasar tentara Zionis Israel. Israel sendiri mengaku kewalahan dalam menghadapi drone Hizbullah. Sejumlah cara dilakukan Israel untuk menghalau drone Hizbullah, termasuk jaringan pelindung, namun gagal. Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan Hizbullah ini merupakan serangan balasan atas serangan Israel sebelumnya. Pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Perlawanan pejuang Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel yang tengah melakukan agresinya di Lebanon Selatan. Rentetan roket Hizbullah juga menargetkan kendaraan militer Zionis Israel. Tak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir ke pasukan Zionis Israel.
Serangan pejuang Hizbullah juga merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan yang menyebabkan ribuan warga tewas. Di tengah gencatan senjata yang diperpanjang, Hizbullah dan Israel terus melakukan serangan. Tim medis Lebanon menjadi garda terdepan penyelamat sejak pecah perang pada 28 Februari lalu. Mereka terus berjuang untuk mengevakuasi ribuan korban serangan Israel. Di antara puing-puing reruntuhan, tim medis Lebanon terus berjuang mengevakuasi korban serangan Israel. Dengan sigap dan sekuat tenaga, mereka tak henti menjadi garda terdepan, mencari dan menyelamatkan para korban. Tim medis Lebanon tetap meluncur ke lokasi serangan, meski terancam bahaya dan resiko tinggi terhantam serangan Israel. Lebih dari 3.500 korban tewas dan 10.000 korban luka telah berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat di Lebanon. Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.